Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tio Dwi Aprianto dengan NPM 21122221144. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja praktek saya di proyek pembangunan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kota Cimahi dengan judul Teknis Pelaksanaan Pekerjaan Struktur Pile Cap dan Perhitungan Kebutuhan Besi Tulangan Pile Cap pada proyek pembangunan Labkesmas Kota Cimahi. Di sini ada data proyek untuk nama proyek pembangunan Gedung Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kota Cimahi yang berlokasi di Jalan Sukimun, RT 3 RW 4, Kelurahan Baros, Kota Cimahi, Jawa Barat. Untuk pemberi tugas pada proyek ini yaitu Dinas Kesehatan Kota Cimahi. Untuk pelaksanaan kerja praktek dimulai tanggal 4 Agustus 2025 dan selesai pada tanggal 26 September 2025. Selanjutnya di sini ada struktur organisasi. Owner dalam proyek ini yaitu Dinas Kesehatan Kota Cimahi. Untuk konsultan perencana dalam proyek ini yaitu PT Ganesha Pratama Konsultan. Selanjutnya ada kontraktor dalam proyek ini adalah PT Satya Abadi Mekar. Dan selanjutnya adalah konsultan pengawas dalam proyek ini adalah CP Prisma Karya Nusantara. Selanjutnya di sini ada struktur organisasi kontraktor. Untuk project manager yaitu Bapak Justinus Akito Seran, ST. Selanjutnya ada ahli muda ketiga konstruksi Bapak Marlinto Umbu Reku, ST. Untuk manajer keuangan Ibu Nikita Putri Mahardika, SE. Dan manajer teknik Sila Joti, ST. Untuk bendahara dalam proyek ini ada Bapak Willy, untuk logistik ada Bapak Omi, dan humas Bapak Sutejo. Untuk drafter di sini ada Bapak Imam, untuk surveyor Bapak Andri, dan admin Bapak Rizky. Untuk kepala mandor eh, Bapak Asep AS, wakil mandor Bapak Cahya, dan selanjutnya vendor, supplier, dan karyawan. Selanjutnya kita di sini ada kurva S. Pada saat saya memulai kerja praktek, pembangunan Laboratorium Kesehatan Kota Cimahi telah memasuki minggu ketiga dengan proses pekerjaan tercatat baru sampai di 0,579%. Oke, selanjutnya ada material material yang digunakan dalam eh, pembangunan pile cap atau perencanaan pile cap yaitu beton segar bermutu 25 MPa. Selanjutnya di sini ada baja tulangan dengan diameter 16 dan 13 untuk pile cap. Selanjutnya di sini ada kawat berat yang berfungsi untuk mengikat tulangan. Selanjutnya di sini ada decking beton yang berfungsi untuk menjaga selimut beton agar sesuai dengan rencana, yaitu 5 cm. Selanjutnya di sini ada mixer truk untuk peralatan. Mixer truk yang berfungsi alat transportasinya beton dari basing plant ke area proyek atau lokasi pengecoran. Selanjutnya ada concrete pump truck yang berfungsi memompa atau mengalirkan beton segar dari truk mixer ke area pengecoran.
Oke, untuk selanjutnya di sini ada dump truck. Dump truck yang berfungsi untuk memindahkan tanah hasil penggalian pile cap. Dan selanjutnya di sini ada ekskavator yang berguna untuk menggali, menguruk, dan memindahkan tanah hasil penggalian pile cap. Oke, untuk selanjutnya di sini masih peralatan yang digunakan ada bar bender untuk membengkokkan eh, tulangan besi agar sesuai dengan rencana. Selanjutnya ada water pass yang digunakan untuk menentukan ketinggian elevasi sesuai dengan perencanaan awal. Selanjutnya di sini ada konkret vibrator yang digunakan untuk memadatkan beton agar tidak ada rongga udara. Selanjutnya di sini ada pemotong besi yang berguna untuk memotong besi agar ukuran sesuai dengan yang sudah direncanakan. Oke, untuk metode pelaksanaan, yang pertama kita menentukan teknik titik pile cap, selanjutnya melakukan penggalian dan eh, pembobokan kepala bore file sedalam 60 cm. Selanjutnya kita eh, kasih plat lantai setebal 5 cm. Dan selanjutnya kita pemasangan eh, tulangan dengan tulangan berdiameter 16 dan 13 milimeter. Untuk selanjutnya ada pemasangan backing agar menahan atau menjaga beton segar agar sesuai dengan bentuk yang diinginkan atau yang sudah direncanakan sesuai rencana awal. Selanjutnya ada pemasangan decking untuk menjaga selimut beton agar sesuai dengan rencana yaitu 5 cm. Selanjutnya di sini ada pengecoran dengan mutu beton 25 MPa dengan menggunakan vibrator agar beton padat dan tidak ada rongga udara. Selanjutnya pembongkaran boxisting setelah 3 hari dari pengecoran. Oke, selanjutnya di sini ada perhitungan kebutuhan beton dan besi pile cap. Di sini ada pile cap C1 untuk beton untuk jumlah PC1 yaitu 8 dengan luas 3,3 meter persegi. Untuk panjang 1,82 meter, lebar 1,82 meter, untuk tinggi 60 cm. Untuk tulangan yang digunakan adalah besi ulir berdiameter 16 cm dengan jarak 15 cm per tulangannya. Untuk tulangan pinggang yang digunakan adalah 2 buah dengan eh, besi ulir berdiameter 13 cm. Untuk berat eh, jenis tulangan utamanya ada di 1,519 kilo per meter dan berat besi tulangan pinggang yang berukuran diameter 13 dengan berat jenis besi di 0,979 kilo per meter. Untuk beton yang diperlukan untuk file KPC 1 diperlukan 15,84 meter persegi. Untuk besi ukuran 16 arah Y diperlukan 794,51 kilogram. Untuk arah X sama di 794,51 kilogram. Untuk tulangan pinggang yang berdiameter 13 dibutuhkan 110 kilogram besi. Oke, selanjutnya di sini ada pile cap yang PC2.
yang berjumlah 23 buah dengan luas 2 meter persegi, untuk panjang dengan 2 meter, lebar 1 meter, dan tinggi 60 cm. Untuk tulangan utama sama memakai besi D16, untuk tulangan pinggang memakai D13. Untuk beton yang dibutuhkan dalam PC2 ini yaitu 27,6 meter kubik. Untuk arah Y, beton D16 yang dibutuhkan adalah 1274,5 kilo. Untuk arah X, besi 16 yang dibutuhkan adalah 1900,57 kilo. Untuk tulangan pinggang atau besi 13 yang dibutuhkan pada PC2 ini adalah 259,22 kilo. Untuk yang terakhir di sini ada perhitungan kebutuhan beton dan besi PLK PC3 untuk yang berjumlah 11 buah dengan luas 1,44 meter persegi dengan panjang 1,2 meter, lebar 1,2 meter, untuk ketinggian sama di 60 cm, untuk tulangan utama sama sama menggunakan besi berukuran 16, untuk tulangan pinggang sama menggunakan besi berukuran 13. Untuk beton yang dibutuhkan dalam PC3 ini yaitu 9,5 kubik beton. Untuk besi 16 eh, arah X membutuhkan 548,95 kilogram. Untuk arah Y sama di 548,95 kilogram. Untuk tulangan pinggang yang dibutuhkan atau besi berukuran 13 yang dibutuhkan yaitu 9,98,13 kilogram. Jadi jumlah kebutuhan besi ulir ukuran 16 pada eh, PL cap ini membutuhkan 5.861,99 kilo. Untuk besi D13 membutuhkan 467,34 kilo, dan beton yang dibutuhkan sebanyak 52,94 meter kubik. Oke, selanjutnya di sini ada permasalahan dan solusi. Permasalahan dalam pembangunan Laboratorium Kesehatan Kota Cimahi adalah yang pertama ada di sini manajemen ketiga yang kurang baik. Selanjutnya ketidakdisiplinan pekerja. Untuk solusi yang saya berikan ada proyek ini pengawasan terhadap ketiga bagi para pekerja perlu ditingkatkan lagi. Untuk kesimpulan, yang pertama, material yang digunakan dalam proyek ini sudah memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan awal. Yang kedua, ada kurangnya pengawasan terhadap pekerja di lapangan tentang pemakaian alat pelindung diri atau APD. Selanjutnya, kurangnya kesadaran diri para pekerja lapangan akan Yang ketiga, ada kurangnya kesadaran diri para pekerja di lapangan akan pentingnya pemakaian alat pelindung diri. Untuk saran yang saya berikan di sini ada penyediaan APD dan fasilitas yang memadai, dan harus menerapkan SOP kerja aman. Selanjutnya, melakukan inspeksi secara berkala kepada semua pekerja. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.